Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasan Sairuddin. Saya guru SKI di Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah Kopo Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251154 dan nomor UKG 786184018793. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mata pelajaran SKI. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Seperti biasa, kita masih diberi kesehatan dan juga kenikmatan yang diantara ya. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025. Kita melakukan pembelajaran dan aktivitas seperti biasa pada mata pelajaran SKI. Sebelum kita mulai, baiknya mari kita fokus, siapkan diri untuk menghadapi pembelajaran ini dengan situasi yang dimungkinkan dilakukan senyaman mungkin. Maksudnya seperti apa? Ya, persiapkan diri kita, hindarkan segala sesuatu yang bisa mengganggu baik itu telepon, handphone maupun alat-alat elektronik lainnya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, seperti biasa, silakan melakukan doa bersama-sama dipimpin oleh Ustaz. Maka baiknya sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kita pada mata pelajaran SKI di semester sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran sebelumnya pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathul Mekah, yang mana pada saat itu kaum muslimin memasuki Mekah tanpa terjadi peperangan, berarti masuk dalam keadaan damai. Dan pada tahun 10 Hijriah juga Rasulullah melakukan haji wada atau haji perpisahan. Nah, pada masa itu juga terjadi peristiwa yang memang sangat menyebabkan kaum muslimin pada saat itu, yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ini sebagai bentuk persepsi. Lalu apa hubungannya dengan mata pelajaran kita hari ini dan apa hubungannya dengan materi kita pada saat ini? Sebagai bentuk pertanyaan pengantin, kira-kira bayangkan Anda seorang sahabat yang hidup zaman Rasul pada saat itu, yang ada di awal Islam. Nah, setelah wafatnya Rasul, umat Islam tidak hanya kehilangan sosok pemimpin agama, melainkan juga pemimpin negara. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar yang ada pada saat itu, atau apa tantangan besar yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu? Dan juga hubungan materi ini dengan materi sebelumnya, dengan wafatnya Rasulullah SAW pada pembahasan sebelumnya, dengan mengangkat materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi saya harapkan di akhir pembelajaran ini kalian dapat menganalisis bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin atau para khalifah, di antaranya adalah siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oke, tentunya tujuan
pembelajaran kedua ialah bagaimana kalian dapat menganalisis substansi dan strategi para khalifah saat itu, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Nah, manfaat belajar ini kalian bukan hanya mempelajari sejarah saja, tapi juga memberi kita pandangan tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak di segala situasi maupun kondisi. Nilai-nilai yang diambil atau ditanamkan yang dipelajari bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berorganisasi, seperti manajemen konflik, terus pembuat keputusan, dan bagaimana cara menghadapi situasi yang genting. Oke, selain dari itu, kira-kira apa yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran kali ini di kehidupan sehari-hari? Secara garis besar, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini ada skenario pembelajaran yang mesti kita lalui. Pertama ialah dengan memahami konsep dasar melalui diskusi kelompok. Nanti kalian akan diarahkan untuk membuat kelompok diskusi ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan konteks dan pendekatan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, bagaimana kalian juga mampu menganalisis pemahaman masalah-masalah yang diterapkan oleh masing-masing khalifah dengan memperlihatkan aspek-aspek dakwah maupun leadership. Silakan. Konflik ya. Pada saat pemerintahan Ali pernah terjadi konflik. Lalu kebijakan apa yang beliau buat? Oke, ya, bagus, terima kasih. Tenang bersama. Nah, setelah pojok, silakan. Kakak, berikan pendapatmu. Oke, kita lihat bagaimana sistem pemilihan Khalifah Abu Bakar. Oke. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, sebelum jenazah Rasul dikuburkan, para sahabat tidak rela meski hanya secara hidup tanpa ada imamah. Lalu setelah mendengar kabar berita Rasul, para kaum Ansor berkumpul di saat itu. Langkah-langkah yang dilakukan Utsman dalam mengemban Al-Quran antara lain, beliau membentuk tim khusus yang terdiri dari para sahabat ahli Al-Quran, termasuk Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Kedua, beliau menyusun dan menyalin mushaf standar yang kemudian dikenal sebagai mushaf Utsmani, seperti yang kita miliki sekarang ini ya. Ketiga, beliau mengirim salinan mushaf ke berbagai wilayah Islam seperti Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra, dan Mekah. Dan keempat, beliau memerintahkan pembakaran mushaf lain yang berbeda dari versi yang resmi agar tidak terjadi perbedaan dalam bacaan. Untuk kegiatan selanjutnya ada tugas kelompok yang mesti didiskusikan, yaitu kalian diinstruksikan untuk membuat kelompok dan melakukan presentasi di depan kelas dengan langkah-langkah membentuk kelompok beranggotakan 4, 5 atau 6 orang. Kemudian setiap kelompok akan fokus membahas salah satu tokoh khalifah berikut, apa itu Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali bin Abi Thalib. Kemudian diskusikan dan cari informasi terkait bagaimana proses pemilihan khalifah tersebut, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Susun hasil diskusi dalam bentuk presentasi desain kelompok selama 5 atau 7 menit. Setiap anggota harus menyampaikan bagian tertentu dari paparan, boleh menggunakan alat bantu seperti poster, infografis atau peta dakwah jika ada. Jika tidak ada mah cukup presentasi kelompok saja. Oke, kemudian setelah presentasi kelompok lain dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan. Siap? Oke, silakan kalian bagi kelompoknya masing-masing. 6 atau 7, 5. Mau sama saya?
Kau silakan. Tangan yang didapatkan oleh masing-masing khalifah. Ya kan, kalian bisa berdiskusi awal menggunakan bawah satu hal seperti itu. Baik, sekarang kalian tugasnya ya mempresentasikan hasil diskusi dimulai dari Khalifah Abu Bakar. Sana kalian udah keluarkan? Silakan ke depan. Sebelumnya nanti diisi ya untuk kolom di papan analisis atau setiap indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian, apakah sistem kepemimpinan Abu Bakar lebih baik dari masa sekarang? Kalau menurut saya pribadi, kan beda ya zamannya waktu itu mah sama sekarang beda. Kalau sekarang mah ada teknologi, ada apa-apa. Bisa lah efektif. Kalau misalnya dulu mah mungkin nggak ada ya, jadi mungkin kurang dari segi lebih baik teknologi. sekarang. Ya tapi dibandingin sekarang kan nggak sama. Oke, silakan yang mau bertanya atau menanggapi. Saya Pak. Oh, silakan Zahra. Alasan Umar bin Khattab dibunuh. Zahra bertanya tentang alasan kenapa Umar bin Khattab dibunuh. Umar dibunuh oleh Abu Lahab karena tidak puas dengan kebiasaan Islam. Ya, terima kasih. Puasa Islam atau kemenangan Islam atau apa maksudnya itu? Kepada puasa. Puasa atau kebijakan? Kebijakan dari Umar ya? Oke, dari Umar. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang kisah Utsman bin Affan. Mari kita perkenalan dulu. Nama saya Iqbal. Nama saya Isam. Nama saya Abdi. Nama saya Fairuz. Nama saya Abdul. Nama saya Rukif. Menurut kami dari misal masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan lebih menurun jadi rasanya karena lebih banyak konflik. Konflik di mana? Oh, Konflik di mana? ya misal kan ini sama ini. Dari kan ini Pak Utsman meneruskan Umar ya. Nah, kalau ini mah kayak ada ide yang baru. Jadi saya lebih menurut. Baik teman-teman, baginya kami di sini untuk mempresentasikan tugas yang sebelumnya telah diberikan oleh Pak Hasan dan kebetulan kami akan mempresentasikan khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, perkenalkan saya Afra sebagai moderator kelompok 4 dan teman-teman saya. Saya Tani, saya Marisa, saya Salma. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, 1. Bagaimana proses pendirian khalifah tersebut? Proses pendirian Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menjadi sepuluh khalifah Utsman. Setelah Utsman dibunuh oleh Abu Bakar. Baik, silakan barangkali ada yang bertanya atau menanggapi. Silakan, Rokim. Bukan proses pemilihan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan cara musyawarah terbuka. Nah,
Maksud musyawarah terbuka teh bagaimana? Yang maksud musyawarah terbuka dalam pemilihan Ali bin Abi Thalib maksudnya seperti apa? Mungkin untuk maksud dari musyawarah terbuka yaitu musyawarahnya dilaksanakan dengan mungkin arti dari musyawarah terbuka yaitu pelaksanaan musyawarahnya dilakukan secara terbuka atau disaksikan secara umum, mungkin seperti itu. Ya, gitu. Dari papan analisis ini kita dapat menyimpulkan secara bersama-sama untuk setiap khalifah diangkat dengan proses yang berbeda-beda. Abu Bakar diangkat berdasarkan atau proses kontaknya secara aklamasi terpimpin. Sedangkan Umar bin Khattab menunjukkan secara langsung dan bentuk wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar. Sedangkan Utsman bin Affan dibentuk berdasarkan informator yang berisi 6 orang yang dibentuk oleh Umar, dan Ali bin Abi Thalib proses pengangkatannya dilakukan dengan cara musyawarah terbuka. Nah, ini setiap kebijakan pasti akan berbeda-beda. Alasannya kenapa setiap kebijakan berbeda-beda? Karena kondisi itu berbeda. Makanya tidak setiap kebijakan bisa dipetapkan, bisa diterapkan di segala macam kondisi. Karena kebijakan itu nilainya nilainya bagus. Baik, sekarang saya ingin kalian tulis beberapa refleksi pribadi mengenai apa yang kalian pelajari hari ini. Bagaimana Anda melihat hubungan antara nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Khulafaur Rasyidin dan tantangan kepemimpinan di dunia modern ini? Apakah ada relevansinya? Jika ada, bentuknya seperti apa? Oke, silakan ditulis dalam buku masing-masing, nanti dikumpulkan. Baik, untuk tugas minggu depan saya ingin Anda menulis esai pendek tentang salah satu khalifah yang Anda pelajari. Pilih salah satu khalifah di antara 4 khalifah, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta jelaskan bagaimana cara mereka mengatasi krisis atau tantangan tertentu selama masa kepemimpinan mereka. Juga sertakan refleksi tentang bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan kita. Khususnya kalian tulis bagaimana. Saya kira pelajaran hari ini dicukupkan sekian saja. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.